Bahan bakar kemakmuran. Setelah lama melakukan perjalanan bisnis dan bertemu dengan banyak orang sukses, saya berusaha membuat data statistik mengapa mereka sukses dan berangkatnya dari mana. Alasan atau compelling reason mereka saya coba temukan. Perlu diingat dalam Millionaire Mindset, menjadi makmur bukan membuat Anda harus menjadi entrepreneur, wirausaha, harus mempunyai perusahaan, harus berdagang, harus berbisnis. Sama sekali tidak. Alam Millionaire Mindset, menjadi makmur bukan membuat Anda harus menjadi entrepreneur, wirausaha, harus mempunyai perusahaan. Sekedar mengingatkan diri saya sekali lagi bahwa menjadi makmur syaratnya sederhana, yaitu harus memiliki software kemakmuran, atau harus memiliki Prosperity Conscious. Dan setelah banyak melakukan observasi, Prosperity Conscious itu asalnya dari 16 hal seperti di bawah ini. Inilah compelling reasonnya, alasan data latar belakang untuk menjadi sukses. 1. Anda tidak tahan di bawah perintah bos. 2. Anda gampang bosan. 3. Anda terlalu kreatif. 4. Anda tidak sabaran. 5. Punya keisengan seperti perilaku kriminal teriak. 6. Anda tidak berpendidikan yang cukup. 7. Anda terlalu berilmu. 8. Anda tidak punya apa-apa, nothing to lose. 9. Anda memiliki sumber yang banyak, resourceful. 10. Anda sering gonta-ganti pekerjaan. 11. Anda bisa menjual es ke orang Eskimo. 12. Anda lelah miskin. 13. Anda terlalu ambisius. 14. Anda kecanduan dengan resiko, addicted turis. 15. Hidup Anda kesandung-sandung penuh onak dan duri, hard knock life. 16. Anda tidak punya pilihan, has no other choice. Jadi, dalam compelling reason tersebut, bagi Anda tidak perlu memiliki beberapa atau banyak alasan seperti di atas untuk sukses. Cukup punya satu di antara 16 alasan ini adalah Anda, itu sudah cukup membuat Anda memaksa berubah dan harus memiliki Prosperity Conscious. Anda sudah cukup alasan untuk ngamuk. Itulah bahan bakar utama Anda melangkah dan menjadi sukses. Dalam compelling reason tersebut, Anda tidak perlu memiliki beberapa atau banyak alasan seperti di atas, cukup punya satu di antara 16 alasan. Faktor penentu kemakmuran. Tingkat self-esteem Anda ditentukan oleh seberapa cocok self-image Anda dengan self-ideal Anda. Sengaja saya menuliskan hal ini di awal tulisan karena ketiga, self-concept, harus benar-benar kita pahami. Inilah kunci Anda mengenal diri Anda, dan kalau di pelajaran agama yang saya anut, mengenal diri adalah jalan tercepat mengenal. Monggo isi sendiri, dalam 3 tulisan saya kemarin telah menjelaskan apa itu self-esteem, apa itu self-image atau itu self-ideal, dalam wadah yang bernama self-concept. Seorang arsitek ketika akan menarik garis, maka mereka harus mengenal ketiga faktor tersebut dari pemilik propertinya. Sungguh, tersering, sang pemilik tidak benar melihat potensi propertinya sendiri. Bungkus terluar dari self-concept adalah self-esteem, itulah yang terlihat dengan jelas siapa Anda dan bagaimana performa Anda. Jika ada penawaran misalnya ingin menjadi money magnet, atau vibrasi kaya, atau apapun yang mendatangkan kemakmuran, untuk kita yang mengajarkannya ternyata tidak mengenalkan atau tidak tahu tentang self-concept, maka keilmuannya ketika dijual hanya seperti keilmuan yang zaman dulu diajarkan. Ikhlas, memberi, giving, sedekah, pasrah, damai, getaran kemakmuran, kumpul sama orang kaya, ya begitu saja dan berkesan, tidak sains, dan kasihan pesertanya hanya hahaha. Kita harus membuktikan bahwa rich itu sains. Bahkan saya bisa menjelaskan secara panjang sejarahnya kembali ke zaman alchemy dulu agar paham tentang konsep kemakmuran yang buatan manusia ini. Data alchemy yang masuk bergenerasi ini menjadi DNA permanen manusia saat ini. Saya bisa buktikan satu hal saja, bahwa yang namanya bunga uang atau interest itu baru ada di tahun 1944-46 dilembagakan dan menjadi the new alchemy dari cara membuat uang. Maaf ngelantur sedikit tulisannya karena begitu kita mengenal self-concept, membuat alchemy kemakmuran diri menjadi mudah, gampang dan proven, terbukti. Tentunya saya harus membuktikannya dulu. Saya praktekkan dulu, saya pahami dulu. 20 tahun menggeluti The Alchemy, akhirnya saya bisa mengatakan, aha. Dengan apa awalnya? Dengan pelajaran sederhana ini. Di dalam pikiran, Anda akan selalu membandingkan prestasi aktual dengan prestasi ideal yang Anda miliki.
Setiap kali Anda merasa bahwa Anda sanggup menjalankan sesuatu di tingkat yang paling baik, Anda akan merasa sangat puas terhadap diri Anda sendiri. Pada saat itu, self-esteem Anda akan melejit naik. Anda merasa bahagia dan puas. Di lain pihak, jika Anda melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran ideal Anda atau tidak mencapai apa yang menurut Anda terbaik yang Anda dapat lakukan, self-esteem Anda akan merosot turun. Jika terdapat perbedaan yang besar antara orang seperti apa Anda pada saat tertentu dengan gambaran manusia ideal yang sangat Anda harapkan dari diri Anda akan menyesali diri Anda sendiri. Itulah sebabnya Anda sering merasa marah kepada diri Anda sendiri ketika Anda tidak berhasil melakukan sesuatu, atau bertingkah laku buruk ketika dihadapkan pada suatu keadaan bersama orang lain. Ternyata ada data dalam self-ideal Anda yang terprogram secara terus-menerus mengingatkan Anda bahwa Anda sebenarnya dapat menjadi orang yang lebih baik daripada yang Anda tunjukkan sekarang. Anda tidak tahu cara memakainya. Dan itu merupakan inti kepribadian setiap manusia, hak yang sama dimiliki setiap manusia, tetapi tidak tahu atau lupa menggunakannya. Di dalam pikiran, Anda akan selalu membandingkan prestasi aktual dengan prestasi ideal yang Anda miliki. Menerus mengingatkan Anda bahwa Anda sebenarnya dapat menjadi orang yang lebih baik daripada yang Anda tunjukkan sekarang. Anda tidak tahu cara memakainya. Dan itu merupakan inti kepribadian setiap manusia, hak yang sama dimiliki setiap manusia, tetapi tidak tahu atau lupa menggunakannya. Inti kepribadian itu apa? Para pakar psikologi dewasa ini sepakat bahwa self-esteem Anda terletak pada inti self-konsep dan kepribadian Anda. Setiap perkembangan penting dalam bagian manapun kepribadian atau performa Anda akan menggenjot self-esteem Anda, dan menyebabkan Anda menjadi semakin menyukai dan menghargai diri Anda sendiri. Self-esteem Anda terletak pada inti self-konsep dan kepribadian Anda. Semakin Anda menyukai diri Anda sendiri, semakin cepat Anda berubah menjadi seseorang yang semakin mirip dengan self-ideal Anda. Kabar terbaik dari semua ini adalah adanya hubungan berbanding terbalik antara tingkat self-esteem Anda dengan rasa takut Anda akan kegagalan. Semakin Anda menyukai diri Anda sendiri, semakin kecil rasa takut Anda akan kegagalan. Semakin Anda menyukai diri Anda, semakin kecil perhatian Anda terhadap pendapat orang lain tentang diri Anda, dan Anda akan menjadi semakin tidak takut terhadap kritik orang lain. Semakin Anda menyukai diri Anda sendiri, semakin tinggi kecenderungan Anda untuk mengambil keputusan lebih berdasarkan sasaran dan standar Anda sendiri, dan semakin tinggi ketidakpedulian Anda terhadap apa yang orang lain pikir dan katakan tentang diri Anda. Dan cara ini membuat performa Anda memuncak karena percaya diri. Inilah pelajaran dasar yang akan terus saya ulang-ulang dengan berbagai sudut pandang. Saya tahu sedikit sekali orang yang peduli akan ilmu ini. Saya bisa buktikan dengan kalau saya komentar politik tulisannya bisa mendapatkan ratusan like, bahkan kalau dijumlah di 3 sisi saya bisa ribuan like atau respon, namun tulisan sejenis ini hanya seperempatnya yang merespon. Bener mau belajar? Semakin Anda menyukai diri Anda sendiri, semakin cepat Anda berubah menjadi seseorang yang semakin mirip dengan self-ideal Anda. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.